Sudah terlihat? Terlihat, Dok. Baik. Teman-teman sekalian, ya kita hari ini akan membahas reaksi anafilaktik dan SLE. Catatan pentingnya adalah kedua penyakit ini memang merupakan kasus tersering di bidang alergi imunologi reumatologi yang ditemui oleh teman-teman di FKTP dan memerlukan rujukan ke rumah sakit. Tentu saja yang memiliki spesialis penyakit dalam, jadi kalau diperlukan juga spesialis penyakit dalam, subspesialis alergi imunoklinik, dan atau subspesialis reumatologi di rumah sakit level utama tentu saja ya, atau paripurna, sesuai klasifikasi RBK-nya. Lalu, apa itu anafilaksis? Anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas sistemik yang bersifat akut, berat, dan mengancam jiwa, berpotensi mengancam jiwa yang terjadi secara cepat, jadi menit hingga jam setelah paparan terhadap alergen tertentu. Dan penyebab tersering di FKTP itu adalah obat-obatan, ya, antibiotik seperti ilustrasi kasus ini, obat antiinflamasi nonsteroid, anti demam, ya, yang biasanya obat injeksi itu akan menyebabkan apa namanya, anafilaksis yang terbanyak. Tapi ada juga makanan. Saya pernah ketemu juga sengatan tawon, ya, dan yang lain itu jarang ya seperti vaksin. Saya bahkan pada saat musim COVID kemarin itu hanya menemukan satu yang mendapatkan anafilaksis pada ribuan eh, pegawai di RSCM. Lalu, sorry. Patofisiologinya seperti apa? Sebetulnya secara singkat, karena ada paparan alergen, maka dari itu kita mesti tahu eh, kira-kira ada alergen penyebab atau tidak, ya. Kemudian ada degranulasi sel mast atau basofil, lalu terjadi pelepasan mediator, histamin, leukotrien, prostaglandin, dan tentu saja efek pada target organ. Pada kulit bisa vasodilatasi, manifestasinya urtikaria, angioedem flushing, saluran nafas bronkospasme, bisa sesak nafas bising stridor, kardiovaskuler, vasodilatasi masif, peningkatan permeabilitas. Ini yang menyebabkan hipotensi hingga shock, dan gastrointestinal terdapat kontraksi otopolos yang menyebabkan mual muntah, diare, dan kram perut. Nah, diagnosis anafilaksis ditegakkan secara klinis dan tidak perlu menunggu hasil laboratorium. Ini ada kriteria World Allergy Organization di tahun 2020. Ini anafilaksis dianggap sangat mungkin bila memenuhi kriteria. Satu, onsetnya akut, ada gejala kulit atau mukosa, ditambah minimal satu, salah satu. Jadi kalau ada urtikaria, kemudian ada disnu, itu sudah bisa disebut sebagai anafilaksis. Jadi tidak perlu ada shock ya. Atau ada gejala kulit ditambah penurunan tekanan darah atau gejala disfungsi organ, sinkop, inkontinensia, itu juga bisa disebut sebagai anafilaksis. Atau ya kriteria dua, penurunan tekanan darah akut setelah paparan alergen yang diketahui atau sangat mungkin bagi pasien. Jadi kalau ada penurunan tekanan darah ya karena ada paparan alergen, ada atau tidak ada gejala kulit, ya, tekanan darah sistolik kurang dari 90 atau penurunan lebih dari 30% dari baseline, maka itu disebut anafilaksis. Jadi kalau ada stridor, suara serak, hipotensi, atau syok, penurunan sadaran, sianosis, henti jantung, itu segera berikan epinefrin dan rujuk. Nah, apa tata laksana segera di FKTP? Tentu saja hentikan paparan alergen kalau teman-teman menggunakan infus, obatnya dimasukkan di infus, infusnya diganti sampai ke selang-selangnya. Epinefrin obatnya, epinefrin, epinefrin, dan epinefrin teman-teman.
Jadi kalau ditanya nggak ada penggantinya. Mau shock atau tidak, obatnya epinefrin. Gampang dosisnya. Ini nggak perlu diincerkan lagi karena sediaan yang sudah ada itu sudah pengenceran 1:1000. Dosisnya 0,3 sampai 0,5 miligram IM. Setara dengan 0,3 mili. Ya, dapat diulang tiap 5 sampai 15 menit. Posisinya Trendelenburg, kaki lebih tinggi atau posisi duduk jika sesak nafas yang dominan. Oksigen aliran tinggi bisa diberikan via masker, ya. Kemudian akses intravena dilakukan infus, ya. Ini eh, bisa disesuaikan dengan kondisi. Kita tahu bahwa pada saat shock anafilaksis, ya, itu ada permeabilitas yang luar biasa yang meningkat sehingga cairan masuk ke kompartemen ketiga. Volume pembuluh darahnya menjadi kurang sehingga terjadi hipotensi dan shock. Nah, terapi tambahan sekali lagi ini tidak penting. Difenidramin, ranitidin, ya, dexamethasone, ya, nebulisasi. Kalau ada bronkospasme, tetap berikan adrenalin dulu, baru dilakukan nebulisasi. Ya, jadi apa namanya nanti kawan-kawan difenidramin ini justru kalau diberikan pada saat akut, dia shock hipotensi, efek sampingnya antihistamin generasi satu itu vasodilatasi. Jadi dia akan menambah beratnya shock. Dexamethasone itu gunanya untuk mencegah reaksi bifasik. Reaksi bifasik itu apa? Nanti kita lihat. Ya. Nah, kapan dirujuk? Nah, tadi Bu ini pesan ke saya, ke teman-teman punya kewajiban di FKTP, tetapi juga punya kewajiban merujuk sesuai dengan apa namanya kompetensi. Semua pasien anafilaksis harus dirujuk segera setelah stabilisasi awal. Alasan rujuknya apa? Resiko reaksi bifasik. Ini bisa muncul 1 sampai 2 jam, beberapa literatur mengatakan sekitar 8 jam. Terjadi pada 1 sampai 20% kasus, mungkin perlu observasi intensif minimal 6 sampai 24 jam di fasilitas dengan ICU karena ada shock, ya. Tentu saja kita merujuk untuk dilakukan evaluasi di kemudian hari. Tidak langsung, tetapi IgE spesifik kita bisa lakukan pemeriksaan, skin prick test baru dilakukan setelah sebulan kemudian. Kemudian edukasi menghindaran alergen dan resep epinefrin autoinjektor kalau ada. Ini resep epinefrin autoinjektor ini baru sampai Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia nggak tahu karena ada perang kemarin. Sampai sekarang memang belum masuk. Kalau belum masuk berarti ini harus ada edukasi pemberian epinefrin dengan obat yang biasa. Nah, apa kebutuhan rujukannya? Tentu saja untuk tindakan medis, observasi intensif, monitoring hemodinamik, dan mengidentifikasi alergen penyebab. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena anafilaksis ini seringkali berulang pada 30% orang. Ya, jadi pada 30% pasien yang anafilaksis itu akan berulang. Kenapa? Karena biasanya kita tidak tuntas mencari penyebab. Kedua, edukasinya, ya, untuk bersama-sama mengidentifikasi alergen penyebab itu minimal, ya. Nah, rujuk kemana? Rumah sakit dengan pelayanan alergi imunologi minimal level madya atau utama yang memiliki SPPD, SPPD KI, tentu saja dengan fasilitas ICU dan HCO. Baik, kita lanjutkan dulu soalnya. Ini boleh di stop, Bu Inti? Izin stop ya. Silakan, Dok. Baik, Ya. sekarang kita lanjutkan soal berikutnya.
Silakan teman-teman. Pertanyaan nomor 3. Alasan medis pasien ini perlu dirujuk yang paling tepat adalah Ya, silakan Bapak dan Ibu dokter. Alasan pasien yang tadi mengalami shock anafilaktik untuk dilakukan rujukan. Alasannya apa? Dari A, B, C, atau D. Tekanan darah rendah yang tidak membaik, risiko anafilaktik bifasik, dan perlu observasi intensif minimal 6-24 jam, riwayat asma bronkial, atau D, perlu pemeriksaan alergi skin test. Silakan Bapak Ibu dokter untuk memberikan tanggapan respon jawabannya, bisa resen atau melalui Pada chat. saat kita bergabung 80 lebih, tapi itu udah menurun ini. Sebagian besar B dok, B, 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 B. nanti kita lihat ya. Ya, Risiko reaksi anafilaktik bifasik dan perlu observasi intensif minimal 6-24 jam ya. Jadi alasannya kenapa? Alasannya tadi karena ada shock ya. Karena memang reaksi bifasik ini sering terjadi pada keadaan anafilaksis yang berat ya. Jadi termasuk shock. Kemudian yang kedua apa? Reaksi bifasik itu lebih sering pada penanganan di awal yang kurang cepat. Jadi kalau dia prolong shock, maka kemungkinan bifasiknya juga lebih tinggi, lebih tinggi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Ada berapa slide, Mas Pandu? pemakaian adrenalin. Bocor nih Bu Inti ya kelihatannya. Di pemakaian adrenalin yang lebih dari 1 itu juga risiko bifasiknya itu tinggi. Nah, kira-kira alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa? Diagnosis, medis, tindakan medis, terapi, gimana? Monggo, silakan jawab. ya silakan Bapak Ibu dokter. Alasan masuk dalam kebutuhan apa? Apakah upaya, diagnosis, apa tindakan medis, ataukah untuk kebutuhan terapi? Kenapa kita melakukan Ya, rujukan? dokternya di sini, Silakan. dokter ini yang dari puskesmas dan juga klinik pertama masih kayak sepertinya masih pelayanan juga sambil pelayanan. Bagian besar B dok. Nanti Tindakan medis ya. Nah, baik. Sekarang kita eh, bahas, sorry ya, sebentar. Kita lihat jawabannya tadi. Ya, yang pertama shock anafilaktik, pinter semuanya. Injeksi epinefrin juga pinter. Jawaban ketiga itu resiko reaksi anafilaktik bifasik dan perlu observasi intensif ya. Karena reaksi bifasik terjadi pada 1-2% kasus anafilaksis. Jadi munculnya 1-2 jam setelah resolusi, jadi tidak ada reaksi bifasik itu dia bisa anafilaksis lagi tanpa ada alergen. Dan tentu saja pasien memerlukan monitoring di fasilitas yang memiliki ICU. Nah, jawabannya betul juga tindakan medis. Alasannya adalah pasien membutuhkan observasi intensif dan kemungkinan tindakan medis lanjutan ya. Monitoring hemodinamik, intubasi jika diperlukan, yang tentu saja tidak tersedia di FKTP. Baik. Tepuk tangan nih Bu Inti nih buat teman-teman Ya, sekalian. tepuk Luar tangan Bapak dan biasa. Ibu dokter. Ya. Baik. Sepertinya sudah pada paham ya dok ya. Iya makanya. Untuk Ini kasus sih yang sebetulnya pertama. sekedar ilustrasi supaya kita ngeh Ya. Bu Inti ya.
bahwa ada Ya, betul. kewajiban kita di FKTP, lalu ada kewajiban kawan-kawan di Jadi dia rujukan ya. KB itu tapi malah Baik, sekarang kita ke kasus kedua. Seorang perempuan 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dan bengkak pada sendi-sendi tangan dan lutut sejak 3 bulan terakhir. Hilang timbul, pasien juga mengeluh ruam kemerahan di kedua pipi yang memberat bila terkena sinar matahari, rambut rontok banyak, serta sering merasa lelah. 1 minggu terakhir muncul sariawan berulang di mulut, tidak ada riwayat keluarga dengan keluhan serupa. Pemeriksaan fisik, kompos mentis, tekanan darah, nadi, pernafasan itu baik-baik saja dalam batas normal, tapi subfebris ya 37,8 derajat Celcius. Di wajah terdapat ruam eritematosa atau butterfly rash ya, ada malares di kedua pipi dan hidung. Mulut ada ulkus oral di palatum. Rambut alopecia diffuse ya, non scaring ya, sendi pembengkakan dan nyeri tekan pada eh, metak MCP bilateral dan kedua lutut, tidak ada deformitas. Pemeriksaan jantung dan paru dalam batas normal, ekstremitas demikian juga. Laboratorium ada anemi 9,8, leukopeni 3.200, trombositopeni 96.000, laju undap darahnya tinggi dan terdapat protein urea pada urinalisis. Baik, ini juga gampang. Diagnosis dugaan yang paling tepat adalah silakan dijawab teman-teman sekalian di chat. Silakan. Yuk, monggo teman-teman. Dugaan diagnosis kasus tersebut yang paling tepat ada yang jawab A, Dok, ada yang Baik, SLE, ada yang B, ya, A dan B rata-rata, Dok. baik. Ya, masih ada lagi? Silakan. Bu, nanti yang banyak jawab, terbanyak Mm-mm. menjawab, nanti dapat hadiah. Hmm. Nanti kita kirimin buku pedoman imunisasi dewasa. Nah, sama jadwal imunisasi dewasa. Asik. Jadi nanti Mbak Nanti minta tolong ya dicek yang terbanyak menjawab ya, Bu. ya Mas Muiz sama Mbak Rana minta tolong ya dicek ya di Baik, chat yang paling jawabnya. baik, baik. Betul ya. Gejalanya sangat khas. Ini adalah kelainan yang multi organ, teman-teman sekalian. Jadi, SLE itu adalah penyakit namanya sistemik ya. Dia multi organ yang disebabkan karena ini sebetulnya apa sih? Antibodinya gagal mengenali eh, apa auto antigennya. Jadi dia anggap auto antigen yang berupa organ di dalam tubuhnya sendiri itu dianggap musuh sehingga terjadi inflamasi kronik. Lihat ya, 3 bulan ya. Jadi ini tidak misalnya kalau demam baru 1 minggu jangan berpikir autoimun dulu ya. Ya, demamnya biasanya berminggu-minggu ya pada euler ACR dikatakan suhunya itu 38 minimal ya. Nah, tapi kalau kita lihat seperti ini ada bengkak di sendi-sendi tangan, kemudian ada ruam malar, ada alopecia, ada stomatitis yang kita lihat sendiri ya, dan tentu saja ada apa namanya pansitopenia, apalagi protein urea, kelihatannya memang kita boleh berpikir sebagai SLE. Nah, sekarang tata laksana awal yang paling tepat di FKTP apa?
Nah, ini agak sulit sedikit. Silahkan, teman-teman. Berikan MTX 10 mg per minggu dan kontrol 1 bulan. Berikan obat antiinflamasi non-steroid, bisa ibuprofen, natrium diklofenak, atau mungkin parastamol, ya, untuk nyeri sendi, tabir surya, dan segera rujuk. Ya, kemudian berikan prednison 60 mg per hari dan antibiotik untuk sariawan. Kemudian berikan parastamol dan vitamin observasi 2 minggu. Gimana? Silakan. Nomor 2. Bagian jawabnya B, Dok. Bagian besar. Oke. Cek. Obat Ada yang A juga, antiinflamasi. Dok. Baik. Ada yang A ya. Ada MTX. Kemudian ada yang menjawab D nggak ya? Parastamol dan vitamin. Observasi 2 minggu. Hanya A dan B, Dok. Baik. Nanti kita lihat ya. Nah, alasan medis pasien ini perlu dirujuk yang paling tepat apa? Silakan. Silakan untuk pertanyaan ketiga, alasan Ketiga, medis. silakan. Menggunakan isinya ya. B, 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 B. Bagian besar B semua, Dok. Baik. Jadi, sorry, ini soalnya berubah. Nyeri sendi yang tidak membaik, kecurigaan SL dengan tidak multisistem, yang memerlukan konfirmasi diagnosis, ruam di wajah yang mengganggu, rambut rontok yang banyak. Jadi kelihatannya B ya, kita sepakat ya. Nah, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan yang mana? Upaya diagnosis, tindakan medis, atau terapi. Bagian sudah menjawab B, Dok. Baik, tindakan medis ya. Nggak ada yang ingin upaya diagnosis? Tidak. Ada juga, Dok, yang jawab A, Dok. A ada Baik, 2 orang, 3 orang, Dok, yang jawab A. oke. Ada yang menjawab terapi? Terapi juga ada, Dok. Saya soalnya mau operasi. Bagian A dan B, Dok. Baik. Bisa lama-lama. Teman-teman sekalian, ini barangkali sebelum saya lupa ada tips ya. Teman-teman, sebetulnya kita bisa banyak belajar dari kasus yang kita punya di FKTP. Jadi teman-teman ketika merujuk pasien terutama dengan JKN, BPJS, itu kan ada formulir ya, formulir yang generik dari BPJS. Tetapi alangkah baiknya kalau teman-teman proaktif itu memberikan juga lembaran buat pasien yang bisa ditunjukkan kepada dokter yang dituju ya dengan menyertakan misalnya dugaan Anda apa, lalu tata laksana apa. Nggak usah takut, salah nggak apa-apa. Nah, yang kedua, lampirkan juga lembar rujuk balik. Jadi pada saat dia rujuk balik 3 bulan kemudian, ya untuk mengambil, kalau belum selesai dia akan mengambil rujukan lagi. Teman-teman jadi tahu apa yang sudah dikerjakan di eh, rumah sakit rujukan. Ya, ini salah satu tips. Sampai hari ini pun saya masih melakukan itu ya di rumah sakit tipe C. Kalau saya mau merujuk ke tipe B atau tipe A, saya bawakan formulir kertas begitu yang bisa diisi diagnosisnya apa, terapinya apa. Dan tentu saja ketika rujuk balik kan teman-teman akan mendapatkan diagnosis dan tata laksananya. Nanti kita lihat ya eh, apakah pasien-pasien ini setelah dirujuk boleh nggak kita tata laksana? Ya, baik. Kita coba share sekarang eh, slide berikutnya. Sorry.
Asik. Bu Erlin. Tahu kan? Bu Erlin. Bu Erlin. Bu Erlin. Gerak-gerik. Bu Erlin. Kenapa? Apa? Kenapa? Bu Erlin. Bu Erlin. Kasih kecap. Tadi dibilang deh. Apa tuh? Kasih sebut tahu. Si kopi bukan. Dok, suara hilang, Dok. Nonton dibakar. Baik, Kecap sama. sebentar, Oke. sebentar. Kok saya kehilangan ini sebentar ya. Ya, izin share. Ya, Baik, silakan, Dok. ada yang mau bertanya ini dokter. Bapak Budiman ya? Ya, silakan Pak. Langsung dijawab, Pak. Ya, apa itu SLE? Kayaknya teman-teman sudah paham semua. Autoimmune sistemik kronis yang ditandai oleh produksi autoantibody dan deposit kompleks imun. Jadi teman-teman sering kali juga mendapatkan autoantibody, misalnya anaknya positif, tapi tidak ada kerusakan. Dia tidak kita sebut sebagai penyakit autoimun ya. Jadi jangan mudah melabel pasien dengan autoimun kalau hanya nemu anak. Misalnya anak IF-nya positif, tapi tidak ada gejala apa-apa. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi ada produksi autoantibody, tetapi juga ada deposit kompleks imun di berbagai organ. Ya, itu eh, apa namanya SLE. Nah, predominan pada perempuan usia reproduktif, ya, perempuan lebih banyak. Kemudian di Asia Tenggara itu cukup banyak ya dan sering datang ke FKTP dengan keluhan non-spesifik. Sering didiagnosis demam tifoid. Beberapa kali juga saya mendapatkan didiagnosis TBC. Ya, Eh, lalu kemudian beberapa itu juga seringkali mirip-mirip ya gejala kulitnya dengan morbus Hansen atau kusta. Nah, apa manifestasi klinis yang harus dikenali oleh kawan-kawan sekalian? Tadi ada gejala konstitusional, demam, fatigue, kelelahan, penurunan berat badan. Ini frekuensinya bisa 90%. Kulit dan mukosanya ada butterfly rash, fotosensitivitas, alopecia, ada ulkus oral, dan muskuloskeletal ada artralgia, artritis non-erosif, mialgia. Itu cukup banyak. Hematologi, seperti pasien ini, ada pansitopenia, ya. Ginjal, ada protein uri, ini enggak banyak, hanya 50%. Serositis, bisa pleuritis, perikarditis, pada pasien kita tidak ada. Ini juga lebih sedikit, 30%-an. Dan neuropsikiatri, jangan lupa ada kejang, ada psikosis, ada neuropati, ada gangguan kognitif. Itu sekitar 20%. Nah, langkah diagnosis awal apa di FKTP? Itu saja anamnesis teman-teman sekalian. Perempuan atau laki-laki, gejala multisistem, dan tentu saja pemeriksaan fisik kita mendapatkan malares, ulcer di oral, artritis, alopecia, kadang-kadang kita nemu limfadenopati, ada edem karena protein uri yang masif sehingga hipoalbumin, dan lab dasar yang bisa dilakukan apa oleh kawan-kawan? DPL, anemia, leukopenia, trombositopenia, laju endap darah ini juga sangat membantu teman-teman sekalian.
Jadi umumnya meningkat karena ada inflamasi. Urinalisis, kalau teman-teman nggak bisa melakukan pemeriksaan urin lengkap, teman-teman bisa juga hanya periksa misalnya dengan cari celup apakah ada protein urea. Ya, tetapi saya kira di puskesmas teman-teman sekalian atau di klinik pasti ada. Lalu penurunan fungsi ginjal ini biasanya tahap lanjut setelah ada nefritis lupus. Nah, lab konfirmasi inilah yang harus dikerjakan di rumah sakit rujukan. Anti nuklear antibody, ya, anti dsDNA kalau anti ananya positif. Lalu kemudian melakukan pemeriksaan komplement C3C4. Ini untuk melakukan monitoring aktivitas. Ya, kriteria screening untuk diagnosis C3C4 ini juga dipakai. Jadi kalau C3C4-nya rendah, anti dsDNA tinggi dengan ANA yang positif, itu apa namanya? Sangat besar kemungkinannya ada cascading inflamasi yang membutuhkan komplement sehingga komplemennya rendah. Dan yang lain adalah kalau di dalam profile anti nuklear antibody kita mendapatkan anti Smith, anti Rho atau anti LA. Nah, red flag-nya apa? Ini harus segera dirujuk. Kecurigaan nefritis lupus ini udah tidak ada tawar-menawar. Kalau teman-teman ada protein urea lebih dari positif 2, apalagi ada hematuria dengan edema, ya, ada hipertensi onset baru, apalagi terjadi penurunan fungsi ginjal dengan peningkatan kreatinin, ya. Lalu kemudian kecurigaan keterlibatan apa namanya organ yang berat, ada trombositopenia berat karena ada risiko perdarahan kalau dia kurang dari 50.000, anemia hemolitik, ya, kejang atau gangguan neuropsikiatri yang membutuhkan tata laksana khusus. Salah satunya adalah pulse dose kortikosteroid misalnya. Ada serositis, ada efusi pleura, perikardium, lalu kemudian vaskulitis, lesi purpura, kemudian digital ulcer, dan jangan lupa SLE pada kehamilan sering kali terjadi komplikasi kehamilan. Ya mulai dari preeklamsi, eklamsi, sampai kelainan pada bayinya. Nah, semua pasien SLE yang hamil atau berencana hamil harus dirujuk, yaitu risiko preeklamsi, flare, dan neonatal lupus erythematosus. Nah, tata laksana awal apa teman-teman sekalian? Obat antiinflamasi non-steroid ya bisa diberikan. Ibuprofen di puskesmas ada. Natrium diklofenak. Jangan lama-lama teman-teman sekalian apalagi kalau teman-teman tidak tahu fungsi ginjalnya. Ya segera dirujuk untuk nyeri sendi. Paracetamol bila ada demam. Dan jangan lupa tabir surya. Ya ini proteksi UV sangat penting. Yang tidak boleh apa? Jangan memulai kortikosteroid dosis tinggi. Jangan memulai imunosupresan, MTX, azathioprin, MMF, dan jangan menunda rujukan. Nah, kriteria rujukan di rumah sakit, semua kecurigaan SLE harus dirujuk. Alasan rujukan tentu saja konfirmasi diagnosis, penilaian keterlibatan organ, dan terapi imunosupresan. Jadi sebetulnya tiga-tiganya tadi betul ya. Jadi tapi langkah pertama adalah konfirmasi diagnosis, penilaian keterlibatan organ, dan terapi imunosupresan. Nah, ini kebutuhannya adalah upaya diagnosis dan terapi. Ya, rujukannya ke rumah sakit level utama, paripurna dengan SPPD KAI dan atau SPPD spesialis reumatologi. Nah, peran FKTP pasca rujukan apa? Tadi saya sebut-sebut rujuk balik. Setelah diagnosis tegakkan dan terapi dimulai oleh spesialis, FKTP berperan dalam bila stabil melanjutkan obat sesuai rekomendasi spesialis. Teman-teman, kita kemarin sudah membahas apa yang bisa dikerjakan FKTP itu hanya apabila pasien tersebut stabil dengan hidroksikloroquine dan prednison dosis rendah. Jadi kalau yang lain-lain dapat apa namanya sparing agent kortikosteroid, imunosupresan itu harus tetap dirawat di rumah sakit ya. Nah, kemudian monitoring efek samping obat. Ada gejala infeksi kita tahu steroid, gangguan GI, hidroksikloroquine sering juga membuat gangguan. Kemudian osteoporosis akibat steroid dosis apa namanya jangka panjang. Kemudian juga pemeriksaan lab berkala. Seperti pasien ini
Setelah diterapi, apakah DPL-nya naik apa enggak? HbH leukosit trombositnya, fungsi ginjalnya perbaikan apa tidak, proteinnya berkurang atau enggak. Dan tentu saja rujuk kembali jika ada perubahan. Artinya jika sudah stabil, bisa rujuk balik. Tetapi kalau ada perubahan ini, ya DPL-nya kok mulai lagi anemi, ada trombositopeni, kreatinnya yang meningkat, proteinuria nak tambah masif, silakan segera dirujuk lagi. Edukasi tentu saja hindari sinar matahari langsung, kontrol rutin ke spesialis tiap 3 sampai 6 bulan, jangan hentikan obat sendiri, dan rujuk ulang segera jika flare. Teman-teman tahulah ya, flare itu apa? Biasanya ada gejala demam, ruam memberat, nyeri sendi memberat, proteinuria baru atau memberat, dan sitopenia memberat, dan juga kehamilan atau pasiennya memention bila ada bila ingin hamil. Jadi kesimpulannya, reaksi anafilaksis, diagnosis klinis tidak perlu menunggu lab, epinefrin intramuskuler adalah lini pertama. Semua pasien harus dirujuk untuk observasi risiko reaksi bifasik. SLE, pikirkan SLE pada perempuan muda dengan gejala multisistem, lakukan lab dasar WFKTP. Ini saya sering banget ya mendapatkan rujukan dari kawan-kawan, bukan dari kawan-kawan sih, biasanya dari tipe C. Nggak dibawain apa-apa, nggak dibawain pemeriksaan darah yang sudah diperiksa di rumah sakit tipe C, nggak dibawain ronsen padahal sudah di ronsen. Ingat, laboratorium dan pemeriksaan penunjang itu milik pasien. Catatan medis milik rumah sakit. Ya, jadi ini akan memudahkan pasien untuk tindak lanjut. Jadi nggak mengulang lagi dan seterusnya. Jadi rujuk untuk konfirmasi diagnosis dan terapi dan jangan memulai imunosupresan sendiri. Jadi prinsip rujukannya adalah rujuk ke rumah sakit dengan layanan subspesialis tadi, ya, alergologi, reumatologi di level utama atau paripurna yang memiliki konsultan tentu saja dengan komunikasi yang jelas mengenai kondisi klinis, tata yang sudah diberikan, dan alasan rujukannya. Ya, ini tadi. Beri catatan tata laksana apa yang sudah diberikan dan alasan rujukan. Kalau teman-teman spesialis subspesialis sibuk, bawakan kertas yang isinya formulir untuk bisa diisi lagi oleh mereka agar komunikasi kita, teman-teman dengan kami di rumah sakit itu tetap lancar dan Pak tentu saja outcome-nya pasien menjadi sejahtera. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya berikan.